Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan, saya Vina Dianurhaliza dan saya delegasi dari SMA Negeri 2 Rejang Lebong. Mosi kita pada hari ini yaitu adalah larangan mudik Idul Fitri pada masa pandemi COVID-19. Idul Fitri atau Lebaran di Indonesia adalah hari raya umat Islam yang jatuh pada tanggal 1 Syawal. Mudik sering diartikan sebagai tradisi pulang kampung saat Lebaran untuk mengunjungi sanak saudara yang ada di kampung halaman. Kami sangat tidak setuju dengan mosi kita pada hari ini dengan alasan bahwa kasus konfirmasi COVID-19 yang menurun sangat signifikan hingga 14.900, terendah sejak 1 Februari 2022. Catatan kasus tersebut menunjukkan penurunan yang sangat signifikan. Kasus harian COVID-19 turun ke 11.585. Pada tanggal 13 Januari 2021, program vaksinasi di Indonesia mulai diterapkan oleh pemerintah. Dengan tahapan vaksinasi yaitu hingga dosis ketiga. Sejak Februari 2021 dilakukan tahap pertama dan kedua vaksinasi COVID-19. Dan tahap ketiga dilakukan oleh masyarakat yang umurnya di atas 18 tahun. Hasil survei menunjukkan bahwa 86,6% penduduk Indonesia memiliki antibodi terhadap COVID-19. Dari data tersebut, terbukti dari data Kemenkes, vaksinasi lengkap booster sangat mampu mengurangi resiko dirawat hingga resiko kematian. Dan hasil survei terbaru menurut data Sehat Negeriku, yaitu menurut website resmi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang menunjukkan bahwa laju vaksinasi ini mencatat bahwa penambahan yang cukup baik, yaitu vaksinasi dosis pertama mencapai 92,88% dan vaksinasi dosis kedua yaitu sampai 72,70% dan vaksinasi dosis ketiga mencapai 7,2%. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan pada tahun 2020 yaitu tentang pengeluaran Menteri Perhubungan soal larangan mudik 2020. Aturan tersebut tertuang dalam Kemenhub nomor 25 tahun 2020 tentang pengendalian transportasi selama mudik Idul Fitri 2020, yaitu Idul Fitri 1441 Hijriah dalam rangka pencegahan penyebaran kasus COVID-19 di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan sekarang tahun 2022 seharusnya pemerintah tidak melarang mudik 2022 karena dalam jangka waktu yang lama yaitu antara tahun 2020 ke tahun 2022 atau selama 2 tahun adalah waktu yang cukup lama untuk tidak melakukan tradisi lebaran. Kami pertegas lagi bahwa kami, tim oposisi, sangat tidak setuju dengan mosi kita pada hari ini, yaitu kenapa? Karena pemerintah telah mengeluarkan aturan baru mudik 2022. Setelah selama 2 tahun melarang mudik lebaran dalam rangka mencegah penularan kasus COVID-19, kini pemerintah memperbolehkan mudik lebaran dengan aturan tertentu. Aturan mudik lebaran tahun 2022 dituangkan dalam Surat Edaran Satgas COVID-19 nomor 6 tahun 2022. Aturan tersebut ditunjukkan untuk pelaku perjalanan dalam negeri dengan syarat untuk pemudik itu sudah melakukan vaksinasi. Dan bagi masyarakat Indonesia yang belum bisa atau memiliki kondisi khusus sehingga tidak bisa melakukan vaksinasi, itu harus telah menyertakan bukti bahwa negatif COVID-19 dengan bukti PCR yang sampelnya diambil maksimal 3 kali 24 jam sebelum keberangkatan. Sebelum keberangkatan ketika kita ingin mudik, dengan tetap melakukan protokol kesehatan untuk pemudik. Dengan uraian tersebut, Dewan Juri
bahwa saat ini negara Indonesia belum merubah status bahwa dari pandemi menjadi endemi. Tetapi masyarakat Indonesia bisa melakukan mudik lebaran tahun 2022 dengan kebijakan pemerintah, yaitu tetap dengan aturan pemerintah. Dewan juri yang terhormat, inilah argumen dari tim oposisi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.